fillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Mufti NRA Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tibyati Badrul Zaman, Pak Dokter, Pak Kholik. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah besok kita sama-sama akan terbang menuju ke Madinatul Munawwarah jam 8.30. Berarti 3 jam sebelum take off kita harus sudah berada di Terminal 3 depan Sate Senayan. Di depannya, bukan di dalamnya. Di dalam makan masing-masing. Bapak Ibu, tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh Mukarram Bapak Haji Tibyati. Ada beberapa yang ingin saya tambahkan. Pertama, kita ada program Taif. Ini Bapak Ibu, hari Rabu ini ada city tour ke Taif dan kereta gantung. Taif itu tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW pada saat hijrah pertama itu ke Taif yang dilemparin batu. Ada pemuda bernama Adas, besok Pak Kiai akan menyampaikan di bis biasanya itu. Tapi intinya ada program ke Taif. Yang kedua, pada hari Kamis Bapak Ibu city tour untuk mengunjungi ke Jabal Sur, Jabal Rahmah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan berhenti di Cikrona atau Jakrona. Bagi Bapak Ibu yang mau umroh kedua, maka bapak-bapaknya sudah harus bawa kain ihram, walaupun gantinya nanti di Masjid Cikrona. Kalau saya biasanya bawahannya itu sudah pakai kain ihram, jadi atasannya masih pakai kaos. Nanti pada saat di Cikrona baru kaosnya ganti kain ihram. Tapi kalau bapak-bapak risih, merasa risih pakai kain ihram, bawahnya ya monggo lah, pakai celana, pakai baju dulu. Nanti yang mau umroh kedua, Bapak Ibu nyampe di Masjid Cikrona, bapak-bapak sterilkan. Sudah tidak ada pakai pakaian yang berjahit, pakai kain ihram, sholat sunnah. Bapak Ibu sholat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Cikrona, sholat sunnah ihram barokah di Masjid Cikrona. Lalu Bapak Ibu kembali ke bis, dibantu atau dipandu untuk niat umroh yang kedua. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya berdiri yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, bareng. Labbaik Allahumma umratan. Setelah itu silakan duduk lagi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus jalan terus sekitar setengah jam sampai ke hotel. Sampai hotel tergantung Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu hotelnya di hotel Maka Hotel. Kalau Bapak Ibu sampai hotelnya agak kesiangan, maka hampir pasti tawaf sa'inya dilakukan setelah makan siang. Dan di hotel Maka Hotel makan siangnya baru dibuka jam 1 siang. Berarti kalau terlalu lama belanjanya, biasanya belanja di Jabal Rahmah. Kalau terlalu lama, maka Bapak Ibu harus nunggu sholat zuhur dulu. Habis sholat zuhur nunggu makan dibuka. Makannya kira-kira paling cepat 1:30 baru turun dari hotel. Kira-kira jam 2 baru nyampe belakang. Berarti kira-kira kalau jam 2 habis asar baru selesai. Artinya Bapak Ibu dari mulai Cikrona labbaik Allahumma umratan sampai habis asar dalam keadaan berikhram. Wala rafasa, nggak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Wala fusuko, nggak boleh maksiat, nggak boleh ngomongin orang, apalagi ngomongin pembimbingnya. Wala jidala, nggak boleh berdebat, berantem itu nggak boleh. Nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku,
nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai sabun selama kita dalam keadaan berihram. Setelah itu anggaplah Bapak Ibu cepat sehingga sebelum duhur sudah bisa tawaf. Kalau sebelum duhur sudah bisa tawaf, biasanya pengalaman sholat duhurnya sudah di tempat sa'i. Sudah di tempat sa'i, nanti tinggal kurang berapa putaran, jalan, pulang, makan sudah enak karena habis capek. Tapi kadang jamaahnya kalau diajak cepat, ayo Bapak, Ibu, cepat Pak, lebih Pak. Ustaz, ibadah jangan dikejar-kejar. Kita ini lurus aja begini. Ustaz, kita santai saja. Padahal maksud kita biar tidak sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Kalau ibu-ibu mau pakaiannya sama aja, ibu-ibu. Bapak-bapak itu pakai anduk dari pagi itu. Itu rasanya berat banget itu rasanya. Tapi itu monggo lah Bapak Ibu, kita sama-sama ya, insya Allah besok bareng-bareng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa tawaf yang harus dilakukan. Satu Bapak Ibu, kalau bisa selama di Mekah itu Bapak Ibu diperbanyak umroh. Kan dari daerah itu 2 kali ya. Bisa tambah 1 kali lah, 3 kali ya, yang muda itu menurut saya udah bagus lah. Kenapa? Mumpung di Mekah. Bisa juga Bapak Ibu mengumrohkan orang tua atau kakek atau nenek yang telah meninggal dunia. 1 kali umroh untuk 1 orang. Mama, saya mau mengumrohkan ibu saya almarhumnya, karena kita berbuat baik sama orang tua, nanti anak kita akan berbuat baik sama kita. Jadi bukan untuk orang tua saja, tapi kita nanti akan mendapatkan apa yang kita perbuat untuk orang tua. Boleh Bapak Ibu lakukan. Ngomong ke Pak-Ki, tolong gimana kalau mau umroh tambahan, itu biasanya naik taksi. Tapi mandiri ini, yang ketiga, keempatnya itu mandiri ya. Atau Mama Bapak Ibu sudah capek mau mengumrohkan, ngomong ke Pak-Ki, saya mau menggagalkan almarhum bapak saya atau almarhumah ibu saya. Dalam arti mumpung kita ke Tanah Haram, kapan lagi? Apalagi mohon maaf, yang Bapak Ibu ke Tanah Haram bisa ke Tanah Haram bolak-balik, orang tuanya nggak ke sana. Bukan orang tua kita nggak kepengen loh, ya kan? Bukan orang tua kita nggak mau loh, tapi bisa jadi karena orang tua ngurusin kita terus dari mulai sekolah, kuliah sampai nikah diurusin terus. Lah, mumpung Bapak Ibu di Tanah Haram, monggo Bapak Ibu, teknisnya terserah Bapak Ibu. Yang penting niatkan saya di sana, Bapak Ibu di sana mau membahagiakan orang tua yang sudah almarhum. Teknisnya seperti itu. Ada tawaf sunnah. Bapak-bapak sekarang masuk ke pelataran Ka'bah tidak boleh kalau tidak pakai kain ihram, walaupun tidak dalam keadaan berihram. Jadi pakai kain ihram tapi tidak berihram. Mohon maaf, boleh pakai daleman karena tidak sedang dalam keadaan berihram. Tapi kalau pakai kaos gimana? Ya dari segi hukum boleh, tapi ketahuan sama polisi ya loh, ketahuan ini pakai kaos mesti kayak ihram ini kan. Tapi boleh, tapi yang pasti nggak ketahuan itu daleman. Ya, jadi boleh pakai celana maksudnya. Yang penting ditutup pakai kain ihram. Monggo Bapak Ibu, tawaf sunnah sama dengan tawaf yang lain. 7 kali putaran, cuma niatnya beda. Niatnya Bismillah, bareng-bareng kita berdiri Bapak Ibu. Pada saat kita kalau Bapak Ibu, Bapak sama istrinya, bapaknya baca, istrinya ngikutin, monggo. Tapi baca dengan jalan itu butuh ilmu sendiri, ya kan? Gak semua orang bisa baca sambil jalan, apalagi yang pakai kacamata. Kedorong-dorong malah kacamatanya jatuh, kalau enggak bukunya jatuh, larinya hilang dulu. Boleh Bapak Ibu baca sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Baca tasbih terus Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat, yuk tawaf sunnah. Saya niat tawaf sunnah karena Allah. Suami istri atau satu keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya tasbih terus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Atau baca sholawat terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau baca satu jaga terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo. Putaran pertama Rabbana atina. Putaran kedua Rabbana atina. Putaran ketiga Rabbana atina. Putaran keempat malaikat tutup bukunya.
Kok nggak dicatat? Mesti Robbana lagi. Tapi dalam arti monggo, atau Bapak Ibu doain. Kan doa itu nggak harus pakai bahasa Arab Bapak Ibu. Saya orang Cilacap lebih terenyuh doa dengan bahasa Jawa daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu nangisnya susah. Ya walaupun kita tahu artinya, tapi kalau ya Allah Gusti itu cepet terenyuh. Monggo dengan bahasa yang kira-kira koneknya itu gampang itu bahasa Arab. Ya, sampailah seandainya orang tawaf itu tidak baca apa-apa, hukumnya sah. Muter aja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa iya 7 putaran longo, nggak mungkin juga kita 7. Jadi doa, kadang saya itu biar gampangin kalau tawaf sendiri, tawaf sunnah itu pakai baca Asmaul Husna aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Pokoknya sampai 7 Asmaul Husna udah selesai berarti itu. Atau baca apalah monggo, intinya di tempat-tempat mustajab Bapak Ibu jangan lewatkan. Ini ada tempat mustajab, ini namanya multazam Bapak Ibu. Nih dari Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah namanya multazam. Bapak Ibu mau berdiri di sini nih aman, ibu-ibu aman, polisinya banyak sekali, aman. Yang penting jangan ngotot kepengen di sini. Kalau ngotot baru mau ke Hajar Aswad baru rebutan. Kalau cuma berdiri begini, apa doa ya? Bapaknya yang doa, ibunya yang amin. Cuma saya pesen ke ibu-ibu kalau bapaknya doa, jangan langsung amin, tapi minta yang jelas dulu. Yang jelas dulu minta apa gitu. Kadang amin, katanya bapaknya minta apa? Bu kok nggak amin sih, jelasin dulu. Tapi bapak-bapaknya pintar sekarang. Bapak-bapaknya deketin Pak Kiai. Pak Kiai bahasa Arabnya ini apa? Oke Bapak Ibu, ini tempat Pak Mustajab. Ini Hijr Ismail. Siti Aisyah itu minta sholat di dalam Ka'bah. Bapak Ibu itu beruntung dibimbing Pak Kiai itu sudah pernah sholat di dalam Ka'bah. Pak Kiai itu. Jadi nanti bisa lah kita cerita kayak apa sih di dalam Ka'bah itu. Siti Aisyah minta di sholat di dalam Ka'bah, dikasih tahu sama Rasulullah di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Cuma yaitu buka tutupnya itu kadang kita nggak ngerti. Kalau ibu-ibu sekarang masya Allah dimudahkan sekali ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bisa sholat di pelataran Ka'bah selama 5 waktu itu bisa sholat di situ terus. Kenapa? Pakaiannya kan sama. Kalau bapak-bapak pakai baju begini mau masuk ke situ nggak boleh. Kamu pintunya sana tuh. Di sana udah nggak bisa betul. Dari lantai 2 melihat tuh Hijr Ismail buka tuh, pulanglah ke hotel. Ganti kain ihram, masuk udah tutup lagi. Jadi kalau bapak-bapak kadang seperti itu. Kalau ibu-ibu kan lihat buka, masuknya Hijr Ismail beda dengan dulu sebelum Covid. Kalau dulu sebelum Covid, cewek cowok tubruan, siapa cepat siapa kuat dapat. Sekarang enggak. Ini jamnya putra dulu nih masuk, putra keluar baru putri masuk. Asal sabar, insya Allah bisa masuk ke Hijr Ismail. Dan semua tempat di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu mustajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita ada tawaf wada. Ini saya sampaikan kejadian karena kemarin saya bawa bulan lalu itu ada bapak-bapak karena sudah umroh 3 kali, sudah tak ajak tawaf sunnah juga. Pas tawaf wada, saya pamitan Ustaz, Pak, Bapak masih di sini atau mau ke hotel? Saya mau ke hotel Pak. Ke hotel lah saya itu. Tentunya bapak-bapak WA saya, Ustaz, saya mau pingsan ini. Mau pingsan di mana Bapak? Saya di tempat sa'i. Ternyata beliau itu sa'i. Padahal tawaf wada itu nggak ada sa'inya. Nah, pas sampai hotel, gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz sudah ditahalulin sama orang Surabaya. Bagus Pak, udah nilainya 120 Bapak. Bukan 100 lagi, 100. Ini saya sampaikan karena tawaf wada tidak ada sa'i. Hanya niatnya saja Bismillah, Allahu Akbar. Saya niat tawaf wada wajib karena Allah 7 putaran selesai udah, nggak pakai tahallul. Sholat sunnah, tawaf. Setelah itu keluar dari masjid nggak boleh masuk lagi. Tapi kalau masih dalam masjid mau nunggu sholat, monggo. Tapi kalau kayak tadi saya cerita, saya udah keluar, maka saya nggak boleh masuk lagi. Kalau saya mau sholat berjamaah, sholatnya itu di luar masjid, di belakang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di perjalanan kita
itu nanti akan ada sholat di pesawat. Kapan kita sholat di pesawat? Pada saat pulang. Ya, nanti kita bertayamum. Tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Tapi insya Allah kita hanya pulangnya saja subuh. Karena kita dari sana jam 19.40, sampai sini jam setengah 10 pagi. Jadi subuhnya kan kita di pesawat. Kita tayamum. Tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi bagaimana kita agar bisa sholat. Maka niatnya nawaitu tayamum listibahatus sholat. Saya niat tayamum agar boleh sholat. Tayamum itu tidak hanya dua anggota badan saja yang dibasuh, yang diusap, ya, nggak perlu pakai kumur-kumur. Jadi kita yakin di baku atau di dinding-dinding pesawat itu ada debunya. Itu yang pertama kali diyakini dalam diri kita. Kalau kita nggak yakin, ya nggak dapat. Orang tayamum itu harus pakai debu. Nggak usah juga kita itu bawa debu dari Indonesia. Ada orang bawa debu dari sini, kenapa? Gelar pakai koran. Ini tayamum kata guru saya begitu. Ya nggak juga kalau 400 orang bawa debu semua, ya apa pesawatnya kan? Ada juga orang yang tayamum itu membayangkan lagi wudhu. Itu di pesawat saya juga kadang, ini madhab mana ya? Begini Pak, jadi umur. Jadi kayak orang wudhu nggak ada airnya. Tapi apa ini halusinasi? Tapi benar-benar kayak orang wudhu. Ini sampai kakinya juga kayak orang wudhu padahal di depan di pesawat itu. Ya itu kita nggak seperti itu. Tepuk ke sini, usapkan wajah. Saya niat tayamum agar boleh sholat. Satu, tepuk lagi, cari tempat yang lain. Jalan dulu. Udah selesai. Nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu kuping, nggak perlu kepala, dan nggak perlu kaki. Setelah itu boleh kalau sholat sunnah dengan sholat wajib boleh, tapi kalau wajib dengan wajib tidak boleh. Lalu yang berikutnya, setiap habis sholat usahakan kita nunggu sebentar. Jangan Allahumma lantas jalan. Ya, kenapa? Hampir pasti nih selalu ada sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah itu pahalanya sebesar Jabal Uhud, sebesar Gunung Uhud, besar sekali. Besok hari Senin sudah melihat Jabal Uhud kita. Apa besarnya? Maka kalau sudah ke Madinah, kalau ada orang meninggal, kok tidak ikut sholat, itu rugi. Kalau di sini kan jarang kita nyolatin orang. Kadang itu udah tua kok nggak meninggal. Kenapa mau nyolatin? Gitu. Kalau di sana itu mumpung kita bisa mendapatkan pahala. Lah sholat jenazah itu jenazah, bukan hoib, bukan nggak ada mayitnya. Ada. Kalau di Mekah kita kadang melintasi jenazah itu. Kalau di Madinah di depan imam, cuma kita kan di belakang sholatnya. Ada jenazahnya. Dan hampir pasti jenazahnya banyak. Makanya doanya, saya niat sholat jenazah, makmum, fardu kifayah makmum karena Allah. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Allahu Akbar, mendoakan mayit. Allahumma firlahum. Udah hampir pasti itu banyak. Udah kita husnudon aja. Daripada nanti kalau sendiri Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlaha, gitu ya. Malah mumet ya, mikirin doa tawaf aja nggak ketemu. Udah Allahumma firlahu kan hampir pasti itu banyak. Dan setiap hampir pasti kalau hari Jumat subuh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram membaca surat As-Sajdah. Nanti biasa diingetin pada saat itu malam Jumatnya diingetin, pokoknya alif lam mim. Kalau imamnya pertama baca alif lam mim itu ingetin itu surat As-Sajdah. Rakaat pada ayat ke-15 imamnya langsung sujud, maka kita pun harus langsung sujud. Habis sujud berdiri lagi untuk meneruskan suratan. Kalau haji dipraktekin. Makanya Bapak Ibu kalau haji lewat kamera dipraktekin sama Pak Kiai langsung. Kita dengerin, jadi pada saat nanti di masjid juga nggak pada kaget jamaahnya karena langsung dipraktekin. Oh begini caranya. Pokoknya gambarannya seperti itu aja lah. Karena kalau dikasih kisi-kisi sekarang juga sampai Jumat besok 1 minggu udah lupa. Nanti aja kalau Jumat kita ingetin nih, kalau suratannya baca ini, nanti inget tuh surat As-Sajdah langsung sujud.
hafal baca sujud tilawah. Kalau nggak hafal baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Pokoknya baca. Kalau nggak bisa baca itu diam saja. Yang penting ikut sujud. Itu prinsipnya Bapak Ibu, semangat. Niat yang tata niat yang baik, kesana bukan karena kaya, bukan karena pejabat, tapi karena dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa kesana. Insya Allah besok jam 14.30 kita sudah mendarat. Besok jam segini insya Allah kita sudah di Movenpick. Movenpick itu paling dekat dengan masjid. Tinggal melorot itu langsung masjid. Pokoknya tak ingetin nih. Di hotel Movenpick kok tidak sholat di masjid itu terlalu, kata Pak Roma itu. Ya orang tinggal melorot itu udah langsung masjid kan. Tinggal melorot aja langsung masjid. Ya insya Allah kita sama-sama di hotel Movenpick. Kalau di Mekahnya beda, insya Allah saya di Mekahnya bawa yang di Hilton Convention. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada Pak Kiai, saya mau moderatori saja. Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Atau gini, ada nggak yang kira-kira tawaf sa'inya mau pakai kursi roda? Nah, itu nanti sampailah di Madinah, ingatkan Pak Kiai atau nanti tunggu tabinya lagi ya. Karena kalau yang pesen dari Madinah, yang dorong itu orang Indonesia. Dijemput dari kamar, dikembalikan ke kamar, itu enaknya. Dan dipimpin doa. Bapak Ibu sudah nyampe rukun Yamani, Bismillah Allahu Akbar. Sudah sampai Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar istilah. Kalau tidak ngomong, nggak kuat, kok saya kuat ternyata baru satu putaran, kok sudah nggak kuat, maka nggak boleh mundur umroh itu. Udahlah, saya dapat pahala tawaf ihramnya aja. Nggak boleh, harus terus. Harus diselesaikan itu umroh. Maka yang dorong kalau sudah di masjid, yang dorong orang Arab yang pakai rompi, nggak pakai rem, buat mobil-mobilan aja mereka. Ya, ada sering kita dengar ribut karena jamaahnya ngomongnya baru 6, tapi yang dorong sudah ngomong 7.